Siapa yang tidak kenal tanaman ini? Sentuh sedikit saja, ia langsung mengatupkan daunnya seolah tersipu malu. Kita mengenalnya sebagai putri malu, Mimosa pudica. Tapi tahukah Anda, di balik sifatnya yang sensitif, tersembunyi sebuah legenda kuno. Kisah tentang seorang putri cantik dari kayangan yang dihukum turun ke bumi. Ia dikaruniai kecantikan yang luar biasa, namun diselimuti oleh rasa malu yang tak tersembuhkan. Mengapa ia harus menyembunyikan wajahnya dari dunia? Dan bagaimana rasa malunya mengubahnya menjadi tanaman yang kita lihat hari ini? Dikisahkan, di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang gadis bernama Malu. Ia memiliki rambut sehitam malam dan kulit seputih susu. Kecantikannya tiada tanding. Sayangnya, Malu begitu pemalu dan tertutup. Ia selalu menghindar dari keramaian, takut akan tatapan dan pujian orang. Ia merasa wajah cantiknya adalah sebuah beban. Setiap hari, ia hanya berani keluar rumah saat subuh atau senja dan menghabiskan waktunya jauh di dalam hutan, sendirian. Rasa malunya yang begitu besar menjadikannya seperti kupu-kupu yang takut cahaya. Meskipun ia adalah putri dari dewa atau kupu-kupu yang turun dari surga, sebuah keajaiban yang tak banyak orang tahu. Rasa malu itu mengunci keindahan dirinya dari dunia. Suatu pagi, saat Malu sedang mencari kayu bakar, ia bertemu dengan seorang pangeran yang sedang berburu. Pangeran terpesona seketika. Ia mencoba menyapa, namun Malu yang terkejut langsung lari tunggang langgang dan bersembunyi di balik semak-semak. Pangeran merasa sedih, tetapi ia melihat ketulusan di balik rasa malu itu. Ichigo memutuskan untuk tidak menyerah. So ia kembali ke tempat yang sama. Ia tidak mendekat. Ia hanya duduk diam, terkadang membantu Malu membawa kayu bakar tanpa berbicara sepatah kata pun. Melalui kesabaran dan ketulusan pangeran, Malu perlahan mulai merasa aman. Hari berganti minggu, Malu mulai terbiasa dengan kehadiran pangeran. Sedikit demi sedikit rasa malunya melunak. Ia akhirnya berani menatap mata pangeran. Saat pangeran menyatakan cintanya, Malu merasa bahagia dan setuju menikah. Namun takdir berkata lain. Ada versi yang menyebutkan bahwa para dewa di surga tidak setuju jika putri mereka menikah dengan manusia biasa. Saat pesta pernikahan dilangsungkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Sang putri Malu, yang baru saja merasakan kebahagiaan dan sedikit kehilangan rasa malunya, merasa ketakutan yang luar biasa. Ia kembali ke insting lamanya, mencari tempat untuk bersembunyi, untuk melindunginya dari murka dewa, atau sebagai hukuman karena ia terlalu mencintai dunia fana. Secara ajaib tubuh putri Malu berubah. Ia menjelma menjadi tanaman berduri kecil yang setiap daunnya akan menutup dan layu saat disentuh, sebagai simbol rasa malu dan sekaligus cara cerdik untuk melindungi diri dari bahaya. Dan begitulah putri Malu abadi dalam bentuk tanaman. Ia mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati bukanlah yang dipamerkan, melainkan kerendahan hati dan kemampuan untuk melindungi diri. Sifat tanaman putri Malu yang mengatup saat disentuh juga menjadi pengingat bahwa rasa malu yang bijaksana dapat menjadi tameng moral, menjaga kita agar tetap sopan dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan dunia. Pelajaran apa yang paling Anda petik dari legenda Putri Malu? Tuliskan di kolom komentar. Like dan subscribe untuk kisah-kisah legenda Nusantara yang penuh makna lainnya.